Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan pertama di praktikum jaringan syaraf tiruan ya. Jadi hari ini materinya tentang pengenalan MATLAB. Jadi tampilan MATLAB ini nanti saya tunjukkan ya. Ini saya menggunakan MATLAB 2018. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Kemudian nanti yang kita pelajari di sini ada tentang bagaimana cara membuat matriks, vektor, dan juga skalar di MATLAB ya. Eh, untuk tampilan MATLAB ini seperti ini, dapat dilihat. Jadi MATLAB ini ada terdiri dari beberapa menu ya. Jadi ada nanti ini untuk new file, kemudian juga ini bisa untuk open beberapa file, lalu ada juga save-nya. Kemudian running filenya dari sini bisa. Kemudian nih kalau mau buat file baru bisa dari ini ya, penambahan tambah ini. Nah, tapi di MATLAB ini ada dua tempat kerja atau lembar kerja yang bisa digunakan. Jadi yang pertama ini yang paling simpel itu command window. Jadi command window ini ditandai dengan ada seperti ini ya, ada kurung 2 kali. Nah, kemudian di sini biasanya sifatnya sederhana, jadi seperti kalkulator misalnya kita ingin menghitung penjumlahan 5 tambah 3 berapa. Misalnya seperti ini. Nah, ini saya enter hasilnya 8 gitu kan. Kemudian ada juga misalnya saya buat variabel A itu sama dengan 5. Kemudian B sama dengan 3. Nah, ini nanti hasilnya itu tinggal dibuat A tambah B sama dengan 8. Nah, jadi di command window ini sederhana-sederhana aja ya. Jadi nanti ada beberapa perintah MATLAB yang kita gunakan di command window, tapi nanti ada juga beberapa perintah MATLAB yang kita kerjakan di file. Di file ini nanti biasanya di coding di sini, nanti akan dipanggil di command window. Hasilnya juga ada di command window ya. Nah, jadi kita langsung saja masuk. Saya hapus dulu layarnya. Saya coba masuk ke matriks ya. Nah, jadi MATLAB ini memang dia satu software yang unik ya. Dia ini biasanya digunakan oleh orang-orang matematika yang ingin memproses data secara matematik. Jadi kalau di ilmu komputer ini biasanya digunakan di kayak jaringan syaraf tiruan yang ada matematikanya, kemudian di pengolahan citra juga bisa. Kemudian juga MATLAB ini nanti bisa ke GUI ya. Jadi nanti kalau misalnya ada belajar MATLAB pastinya nanti kedepannya sudah tidak bingung lagi. Oke, untuk matriks matriks ini kan sebenarnya kalau secara manualnya atau konsepnya kan bentuknya seperti ini ya, ada baris dan kolom. Nah, tapi di MATLAB ini kita menuliskannya dengan cara seperti ini perintahnya. Nah, jadi A 1, 2, min 1, 3, 4, 3, 0, 1, dan seterusnya. Nanti kalau di enter hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, saya coba dulu ya. Jadi yang A ini saya ketik sini A, kemudian buka kurung 1, 2, min 1, 3, kemudian titik koma 4, 3, 0, 1, titik koma, minus 2, min 1, 3, 3. Ini kalau di enter hasilnya jadi seperti ini. Nah, inilah kelebihannya MATLAB. Jadi dia langsung saja dia bisa mengerti kalau ini berarti ini satu baris, ini baris kedua, ini baris ketiga. Oke. Kemudian kalau misalnya perintah-perintah yang lain, ini juga ada kita misalnya pengen membuat matriks diagonal ya. Jadi saya coba di sini saya praktekkan. Misalnya ada V, kemudian 2, min 1, 2, min 1, 1 gitu. Saya enter hasilnya seperti ini. 2, min 1, 1.
Kemudian kalau misalnya saya pengen buat A sama dengan diagonal dari V, berarti saya buat matriks A ini yang isinya itu diagonal dari matriks V. Nah, di enter, jadi yang tadi ini 2 min 1 1 menjadi seperti ini, 2 min 1 1. Oke. Nah, nanti ini bisa dilihat-lihat ya perintah-perintahnya, kira-kira hasil matriksnya seperti apa. Nah, saya coba lagi yang random. Yang random misalnya saya punya matriks A, kemudian random 2,3. Nah, ini 2,3 kan berarti barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Jadi seperti ini, kolomnya ada 3, barisnya ada 2. Angkanya random, dia ambil sendiri. Oke. Kemudian ini ada matriks 0, ada matriks 1, saya rasa tidak perlu dicoba semua ya. Kemudian ada vektor. Nah, selain matriks kita juga bisa menguji coba vektor di MATLAB. Jadi ini saya hapus dulu dengan CLC. Vektor. Nah, vektor ini saya coba ya, vektor X sama dengan 1, 2, minus 2. Nah, ini hasilnya 1, 2, minus 2, dia satu baris ya. Tapi kalau misalnya vektornya dibuatkan seperti yang M ini, ada titik komanya, nanti kita lihat hasilnya bagaimana. 2, 1, minus 4. Sorry. Nah, jadinya seperti ini, 2, 1, min 4. Ya, jadi satu kolom semua, tapi 3 baris, karena dipisahkan oleh titik koma. Ya, selain matriks, selain vektor, juga kita ada belajar skalar. Skalar ini dia seperti operasi ya, jadi misalnya dia penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, pembagian, pangkat, mod, fix, floor, cell, dan round. Ini nanti coba dibaca aja sendiri teorinya. Nah, jadi misalnya saya punya matriks A seperti ini, kemudian nanti saya masukkan matriks C, nanti saya jumlahkan matriks A tambah matriks C, hasilnya itu seperti ini ya. Nah, kita coba dulu sini. Misalnya ada matriks A ini 2, 1, 8, 1, 3, 5. Nah, saya enter ini ya. Lalu saya masukkan matriks C ini minus 2, minus 3, 1, ini 2, 2, 0. Nah, lalu kita jumlahkan matriks A ditambah dengan matriks C. Hasilnya seperti ini. Sama ya. 0, minus 2, 9, 3, 5, 5. Nah, kemudian selain penjumlahan nanti bisa coba juga dengan pengurangan, perkalian, modulo. Oke. Kemudian ada manipulasi matriks, ini ada transpose. Nah, kita uji coba lagi. Jadi misalnya saya punya matriks X 1, minus 2, 3, berarti minus 3, 2, 0. Nah, seperti ini ya. Lalu saya kasih perintah transpose matriks, berarti X, ini ada petik 1 ya. Nah, saya enter, hasil seperti ini. Jadi transpose itu kan baris menjadi kolom. 1, minus 2, 3, minus 3, 2, 0 ya. Kemudian ini mencari ordo, ini saya rasa nggak usah dipraktekkan. Nah, kemudian ada inverse. Nah, inverse saya coba lagi dengan matriks yang Q, kemudian 1, 2, min 1, 2, 3, 1, 0, min 1, 2. Nah, ini matriks Q, kemudian saya buat
matriks R ini adalah inverse matriks Q. Jadi dia bisa dimasukin ke dalam satu variabel ya. Nah, seperti ini, tapi harus sama, Q-nya harus huruf besar. Nah, ini hasil inverse-nya. Oke. Nah, materinya berakhir di manipulasi matriks ya. Di bagian kelima ini ada transpose sama inverse. Nah, kemudian untuk tugas, nah ini bisa dikerjakan. Jadi begini, untuk praktikum ini di akhir modul ini nanti kan ada tugas ya. Tapi kalau bagi yang bisa mengerjakan dengan MATLAB, silakan dikerjakan, kemudian silakan buat hasilnya. Tapi kalau misalnya tidak bisa, bisa langsung uji coba saja di apa namanya di HPS misalnya atau di double folio. Jadi kalau X sama Y ini nanti buatnya gimana? Jadi kan di sini saya cuma ngasih matriksnya bentuknya yang matematik ya. Tapi saya tidak memberikan matriks di cara penulisan di MATLAB-nya. Jadi kan kalau seperti ini min 1, 2, 3, 0 seharusnya kan ini dituliskan semua dalam satu baris yang ada dipisahkan oleh titik koma. Nah, bagaimana cara penulisannya? Inilah tugas kalian dan ini yang harus dipahami. Bagaimana cara membuat matriks di MATLAB sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini ada bisa menghitung nanti X tambah Y, kemudian X kurang 2 kali Y, kemudian X transpose, dan 2X tambah Y inverse. Nah, ini dituliskan saja codingnya di HPS atau di double folio. Nah, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, jadi nanti kalau kita ada 10 modul, berarti tiap minggu tuh ada tugasnya, berarti ada 10 tugas. Nah, ini nanti berpengaruh ke penilaian ya. Oke, baik, sampai di sini saja materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.